Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah e-governance dengan dosen pengampu Dr. Randa Dara Aisyah MSI PhD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 10 anggota, yang mana masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Kebersihan lingkungan merupakan suatu tempat atau daerah yang bebas dari segala kotoran yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku masyarakat. Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan, dibutuhkannya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan juga disebabkan dengan bagaimana masyarakat memperlakukan lingkungannya sebagai tempat tinggal mereka, apakah memiliki karakter yang baik atau tidak. Kemudian pengelolaan sampah adalah penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengelolaan maupun pembuangan akhir. Masalah sampah berkaitan erat dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata, akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas sehingga akan terciptanya kebersihan lingkungan yang diharapkan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana keadaan dari sampah di Binjai. Bisa dibilang, saat ini keadaan sampah di Binjai sangat mengkhawatirkan, mulai dari pasar, sungai, jalan, hingga TPA yang tidak terurus. Para petugas mengangkut sampah hingga puluhan ton setiap harinya. Hal ini menyebabkan banyaknya sampah di kota Binjai, mengingat Binjai merupakan salah satu kota terbersih di Sumatera Utara dan wilayahnya tidak terlalu besar. Diharapkan bahwa masyarakat juga harus turut andil dalam mengatasi hal tersebut, mengingat bukannya hanya pemerintah saja yang melakukan pengelolaan, tetapi juga masyarakat dengan partisipasi agar tidak membuang sampah sembarangan dan selalu mengingat di mana saja tempat TPS berada di kota Binjai. Persoalan sampah merupakan masalah klasik yang kerap dihadapi pemerintah dan masyarakat yang tinggal di perkotaan, khususnya kota Binjai. Sebab hal ini berkaitan dengan regulasi, budaya, dan kesadaran terhadap kebersihan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Perlu adanya tindakan serius pemerintah, baik dalam melakukan sosialisasi dan pemberian sanksi, termasuk dukungan dan peran serta aktif masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan, pembangunan budaya hidup bersih dan sehat, serta pengelolaan sampah secara optimal. Dari berbagai permasalahan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, dibutuhkan suatu lembaga yang menanganinya. Salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertugas untuk melestarikan lingkungan hidup yang meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan, khususnya untuk menjaga kualitas lingkungan Binjai melalui perizinan dan pengawasan yang dilakukan secara periodik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai memiliki peran strategis dalam pencegahan perusakan atau pencemaran lingkungan, baik melalui perizinan maupun pengawasan. Dengan begitu, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab terhadap proses pengelolaan sampah yang ada di Kota Binjai. Mari kita simak bagaimana proses pengelolaan sampah di Kota Binjai
yang akan dipaparkan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Binjai. Apa sih hubungannya Dinas Lingkungan Hidup dengan pengelolaan sampah? Kita ini ada hubungannya dengan TPA. Tugas kita di sini mengumpulkan sampah seluruh Kota Binjai dan kita buang ke TPA Gedung Sirih. Nanti di sana ada tugas khususnya di sana itu untuk mengurus TPA. Di sana tuh ada daur ulang sampah. Nah, daur ulang sampah itu ada tersendiri lagi untuk bidangnya. Nah, daur ulang sampah itu di TPA. Dia tuh memilah-milah sampah. Contoh, kan ada sampah organik, ya. Di situ ada sampah plastik. Itulah yang mereka olah menjadi bahan yang bisa dipergunakan. Apakah ada program terkait pengelolaan sampah di Kota Binjai oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri? Ada. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang terkait itu di TPA. Mereka sudah membentuk bank sampah. Itu letaknya kok nggak salah itu ada di Binjai Barat. Mereka bekerja sama dengan masyarakat. Mereka mengumpulkan sampah di situ, daur ulang sampah namanya. Daur ulang sampah. Di situ sampah situ bisa digunakan untuk tas, kata pinggang, untuk hiasan. Nah, itu ada tersendiri. Kalau memang mengetahui tentang daur ulang sampah, nanti hubungi si Raja. Ini panjang kalau kita daur ulang sampah ini. Kalau kita kan tidak kita menangani semua. Kami di sini khususnya untuk bidang kebersihan dan angkutan. Kebersihan di kota itu kami kumpulkan, sudah gitu kami buang ke TPA. Nanti di sana mereka akan ambil sampah yang memilah-milah sampah plastik, ya kan, sampah organik, begitu untuk pupuk segala macam. Nah, tugas kami di sini khususnya untuk kebersihan kota. Bagaimana pengelolaan sampah khususnya pada daerah bantaran sungai di Binjai? Kalau mengenai tentang masalah sampah di Kota Binjai itu berhubungan juga dengan BPBD. Mereka juga ada kaitannya, mereka selalu melakukan kebersihan juga di sepanjang pinggir sungai. Ada terkait yang sana kita untuk kebersihan di sepanjang bantaran sungai. Tidak kita sendiri. Nah, situ itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ada programnya di situ. Kami juga terkait nanti kalau mereka ingin mengadakan pembersihan sepanjang bantaran sungai, mereka butuh angkutan. Nah, angkutan itu kita yang menanganinya. Saling koordinasi. Iya. Bagaimana sih kesadaran masyarakat Kota Binjai terhadap peduli sampah? Kalau masyarakat Binjai ini mereka itu sudah memadai untuk itu. Mereka juga sudah ada sebagian mengikuti ke bank sampah. Mereka sudah dari rumah tangga itu, mereka tidak semena-mena dia itu membuang sampah di tempat sampah itu. Mereka ada mengumpulkan sendiri, seperti botol aqua, yang plastik, begitu seperti plastik dari bekas jualan. Mereka kumpul sendiri. Nah, situ nanti mereka kumpulkan, mereka akan bawa ke bank sampah. Disitulah mereka nantinya yang akan yang mengelola bank sampah tadi. Kalau sampah sudah tidak terpakai, barulah dibuang ke ke tempat sampah. Itulah yang kita buang ke sana, ke TPA untuk dijadikan pupuk organik. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Binjai? Sepanjang saya tahu, di sini nggak ada kendalanya. Untuk persampahan ya, untuk sampah nggak ada kendalanya. Coba di sini tiap tahun kami evaluasi dari mulai pekerjanya, dari sopir sampai ke net, sampai ke pengangkutannya, tetap kami evaluasi. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan saya tahu sebagai saya kasih pengawasan nggak ada kendala. Jika ada kendala pun, umpamanya ada kerusakan di jalan, itu cepat kami. Dari penjelasan yang dipaparkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengumpulan sampah dan lalu sampah-sampah tersebut yang sudah dikumpulkan akan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Selain dibuang ke TPA, ternyata Kota Binjai mempunyai bank sampah yang akan membedakan sampah plastik dan sampah organik. Sampah tersebut akan didaur ulang kembali seperti menjadi pupuk. Untuk mengangkut sampah-sampah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mengarahkan becak dan mobil truk yang akan mengangkut sampah yang ada di Kota Binjai.
Mari kita simak penjelasan mengenai berapa jumlah angkutan yang dipakai untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di Kota Binjai. Jadi Pak, di sini kan Bapak mengangkut sampah dari gang ke gang ya? Iya. Ada berapa orang personil Pak di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai? Kalau khusus becak aja. Ya. Kalau khusus becak ada 13 unit. 13 unit. Termasuk becak dayung lah. Becak dayung. Kalau yang mobil? Kalau mobil banyak. Mulai dari dia L300 sampai yang truk ini, kalau nggak silap saya ya 24 total personil. Total semua 24 unit. Oh, unit. Kalau personilnya Pak? Personilnya banyak loh. Kalau becak dayung becak ini tadi? Ini cuma 13 sama becak dayung. 13 orang. Kalau ini banyak mobil. Ini belum pada pulang. Banyak. Jadi Pak, menurut Bapak lah, kayak mana? Sampah memanglah sebuah masalah dalam masyarakat dan lingkungan. Tetapi, sampah tersebut juga berasal dari setiap aktivitas masyarakat. Maka dari itu, kita juga harus mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat terhadap sampah yang ada di Kota Binjai ini. Menurut Anda, apa yang membuat masyarakat masih membuang sampah? Minimnya tempat sampah yang ada di Kota Binjai ini. Karena kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang kurang dan juga lemahnya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Tingkat kemalasan orang-orang sini, karena sebagaimana banyak pun ditaruh tempat sampah di semua tempat, tetap aja kalau memang sudah ada rasa malas itu akan tetap gitu. Mungkin masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui apa yang dampak dari membuang sampah sembarangan. Kemudian, apakah Anda tahu di mana tempat bak sampah yang ada di Kota Binjai ini? Ya tertentu bisa ada di sudut, nggak bisa tertentu lah. Kalau yang saya ketahui, bak sampah itu sering kita temui di sekitar perumahan, supermarket, restoran, tempat umum, dan juga lain-lain. Di pojok sana banyak tuh, sama di tempat-tempat sekolah, fasilitas umum gitu banyak. Satu, di dalam pada ikan itu satu, terus ya ada di sana. Di ini kecil ada ini yang agak petak dia. Tempat kuning berarti kuning ya? Bukan hijau. Oh, hijau juga. Terus sama yang di dalam. Yang di belan ini kan? Waktu kapan saja biasanya Anda membuang sampah? Ya, kalau saya lebih seringnya buang sampah itu di pagi hari, karena kan di pagi hari itu ada selalu yang memang benar mengutip sampah. Biasanya saya membuang sampah itu jika memang saya menemukan tempat sampah, dan juga biasanya itu ketika saya sedang berkendara atau di perjalanan, saya biasanya menyimpan dulu sampahnya. Dan juga nanti setelah di tempat saya menemukan tempat sampah, disitulah saat saya membuangnya gitu. Kalau aku, setiap minggu sih deh, karena udah numpuk gitu kan. Kebetulan saya ibu rumah tangga, jadi sampah udah banyak. Kadang tempatnya jam 9 gitu. Jam 9 pagi? Kalau di sini aja 2 kali. Oh, jam 9 terus Kak? Sama yang jam tadi? 11. Oh, jam 11. Ya tadi terakhir lah. Terakhir ya Kak? Berarti nggak 3 kali lah? 3 kali sehari ya Kak berarti? 2 kali aja. Menurut Anda, siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Binjai? Menurut pendapat saya ya yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah, di mana pemerintah kan yang mengatur petugas kebersihan yang biasanya kita temui, dan juga pemerintah yang menentukan peraturannya gitu. Dinas Kebersihan Kota Binjai. Ada sih deh petugas sampah keliling. Masyarakatnya, karena sampah yang berserakan pun karena itu memang dari perbuatan masyarakat. Bagaimana cara agar masyarakat tertib dalam membuang sampah? Kalau cara membuat masyarakat tertib itu dengan cara banyak mengedukasi masyarakat ya, biasanya juga kita sering membuang sampah itu dapat menyebabkan kebanjiran dan lain-lain. Memperbanyak tempat pembuangan sampah dan mengadakan
sosialisasi lagi lah perkembangan supaya membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Minimal ada pelang gitu ya Pak? Ada himbauan dari dinas kepada, pernah ada sosialisasi nggak Pak? Nggak ada. Oh nggak ada sosialisasi tentang itu ya Pak? Jadi kalau kayak ada itulah yang pas BPPD sama ya kan? Ya ada BPPD sama dinasnya ya. Lama itu Pak? Menurut kakak sih penanaman sifat gitu ya. Kalau misalnya yang kayak kalau bilang tadi, kalau misalnya sebagai apapun tempat sampah ditaruh di semua tempat gitu, kalau memang kita nggak ada kesadaran akan tetap. Jadi kalau menurut kakak lebih dibanyakin sosialisasi tentang dampak dari pembuangan sampah sembarangan. Dari beberapa tanggapan masyarakat bahwa masih banyak yang membuang sampah sembarangan di daerah Kota Binjai, yang itu merupakan suatu hal yang sangat buruk jika terus-menerus dilakukan akan menyebabkan banjir di Kota Binjai. Nah, dikarenakan sampah tersebut akan menyebabkan selokan mampet, lalu cara yang harus dilakukan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan yaitu dengan memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari membuang sampah sembarangan, lalu memasang pelang atau tiang larangan membuang sampah, serta memberikan sanksi jika ada masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan seperti membuangnya ke sungai. Kesimpulannya, sampah adalah suatu yang tidak dapat dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi, dan harus dibuang. Maka, sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Sedemikian rupa, sehingga tumpukan sampah tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Pengelolaan sampah masih menjadi isu yang sulit untuk ditangani di kota-kota besar. Kota Binjai sudah menerapkan tata kelola sampah yang cukup baik. Respon keluhan masyarakat sudah cukup cepat. Namun, kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih kurang sadar dan belum peduli terhadap lingkungan. Masih ada saja masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan tidak pada tempatnya. Padahal, Dinas Lingkungan Hidup sudah menyiapkan bak-bak sampah di tempat umum seperti di Pajak Tabib, Pajak Kebun Lada, di samping Binjai Supermall, dan masih banyak lainnya. Perlu adanya sanksi tegas terhadap pelaku yang membuang sampah sembarangan dan ke sungai, sehingga membuat efek jerah. Salah satu dampak dari membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan banjir. Dinas Lingkungan Hidup perlu lebih mensosialisasikan tentang peduli terhadap lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungannya sendiri meningkat dan membantu kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga lingkungan Kota Binjai.